Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama yang Al-Fakir muliakan, yaitu Sohibil Bait, Bapak Solihin dan beserta keluarga. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga tempat ketika dijadikan tempat pengajian dan tempat fikir ini tempat selalu Allah berikan juga keberkahan dalam hidup, terutama dalam rumah tangga. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Amin. Selanjutnya tak lupa pada sahabat-sahabat, teman-teman yang alhamdulillah kangen ke Pak Eko di Japri, dijawab-jawab, terus dijawab lama banget gitu. Ya, Japri nggak dijawabnya lama baru dijawab. Alhamdulillah ketemu silaturahmi ya. Suhu, kalau saya sih punya suhu. Keruhun. Ya, tak lupa alhamdulillah teman-teman Pak Wahid, alhamdulillah biasanya Pak Wahid sip 3 ya, sip 2 ya. Alhamdulillah ini ya. Semua ya, Pak Yus, Pak Hakim dan semualah gak ada absen lah, capek absennya. Intinya yang hadir pada kesempatan malam ini, semoga semuanya juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah dalam rezekinya, berkah dalam rumah tangganya. Semoga Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Kemudian anak keturunan kita semua, semoga Allah jadikan keturunan yang soleh dan solehah, selalu berbakti pada kedua orang tua, berbakti pada nusa bangsa, agama, negara yang kita cintai. Dan semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini ya, kita lagi alhamdulillah tadi sama Pak Wahid alhamdulillah disajikan sebuah pasal tentang syarat sholat. Ini panjang ya, syarat sah sholat, ternyata panjang pembahasannya. Jadi kalau dibahas satu persatu sampai mendetil ya memakan waktu minimal 1 jam. Sekarang udah berapa nih? Jam 11 ya. Nah, jam 11 nanti. Udah 5.3, jam 10 berarti selesai jam 11. Tapi insya Allah semoga bisa dipercepat ya, dipersingkat ya, setengah jam atau 40 menit selesai. Sisanya biasa kongres, kongkong gak beres-beres ya. Eko kongres, kongkong gak beres. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allim hadzal kitab Salim bin Sumer wa Syekh Nawawi Tanara al-Battani wa nafa'ana wa bi ulumihima fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ari ieu hiji pasal. Nah, kata orang sudah begitu. Ya kan tadi bahasa Pak Wahid kan, utawi iku suwiji pasal atau iku pasal suwiji ya, mana welah yang enak itu ya, kalau dibaca paslun. Tapi kalau dibaca paslan, bacalah ya iki pasal. Kalau dibaca paslin, lihatlah iki pasal gitu ya. Jadi lihat unzuru fi hadza paslin boleh. Kalau dibaca paslan, ikro hadza paslan boleh.
Yang penting ngajinya ada dalam ilmu nahwu dan sorof. Ya. Faslun syurutis shalah samaniyatun. Jadi syarat sah ketika kita akan melaksanakan sholat ada 8. Yang pertama toharatul hadasaini, harus suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ya. Kemudian harus suci toharoh an-najasati fis thawbi wal badani wal makani. Jadi juga harus suci dari najis, fis thawbi pakaiannya harus suci, wal badani badan kita harus suci, wal makani tempat yang dipakai sholat pun harus suci. Jadi pakaian, badan kita, tempat yang kita tempati ketika kita sholat itu harus suci. Ya, jangan sampai ada najis. Ya, kalau ada najis berarti tidak sah. Jadi sholat, ketika sholat itu di pakaiannya ada tai cecaknya yang masih basah, ya, basahnya nempel, tidak sah. Ya. Gimana kalau kering hanya jatuh pluk, nah itu ngeliwat pukul. Kalau kering mah ya, nggak batal ketika kita lagi sholat kedatangan najis atau najis yang liwat saja. Kalau liwat saja kan enggak kering ya. Kalau kering berarti tidak nempel. Yang nempel itu yang basah. Apalagi tainya tai tokek. Nah, tai tikus basah ya. Nempel langsung itu batal ketika kita melaksanakan sholat. Atau nah, ini lagi-lagi ya. Ini toharatul thawb ini ya bisa panjang bahasanya sebetulnya. Panjang dari awal kita mencuci pakaian, awas. Ini pakaian yang biasa dipakai sholat, direndamnya jangan disatukan dengan ya popok. Nah, popok anak kecil. Ya. Walaupun itu nanti najisnya najis mukhafafah. Kalau najisnya mutawasitoh. Kalau mukhafafah itu jarang. Jadi mutawasitoh. Jadi sekarang rata-rata najis itu masuk dalam kategori najis mutawasitoh. Beda dengan mukhafafah. Ya. Awas ya. Ini perlu sekali ketika kita mencuci pakaian itu, tolong minimalnya pakaian-pakaian yang dipakai untuk melaksanakan sholat itu harus dipisahkan dulu ketika mau direndam. Ya, dengan apa? Dengan pakaian anak kecil atau pakaian dalam kita juga. Pakaian dalam perempuan terutama yang di bawah lah, apa namanya? Cangcut. Cangcut apa? Kalau bahasa Jawanya apa namanya? Sidi. Ada disebut katok namanya tuh. Beda-beda namanya. Itu ya. Karena apa? Ya dikhawatirkan juga kan ada netes air kan kencing netesnya. Itu harus ya. Ini harus hati-hati ya. Artinya kehati-hatian ini terutama ketika kita mencuci pakaian. Nah lagi-lagi nyuci pakaian. Nah ini luas panjang sana ya. Panjang itu kalau kita buka. Ya minimal tahu itu aja dulu lah. Takut nggak ingat kalau kita jelaskan lagi. Minimalnya kita pisahkan. Ya, terus kemudian kalau airnya air di bawah 20 pula. Kalau melebihi daripada 20 ya silahkan. Ya ketika direndam ya namanya udah 20 mah digocok-gocok gitu. Tapi kan kalau direndam nanti dibilasnya pakai apa? Pakai dimasukkan ke dalam air 1 ember atau 1 jolang yang kurang 20 pula. Tapi kalau lebih dari 2 pula, nah kayak di
Nah, kan kita banjir ya, Puri Nirwana banjir kan. Nah, itu boleh tuh untuk bilas tuh. Ya, air hujan kan bersihan itu. Ya, kalau lagi banjir kecuali udah kelihatan butak nalu, nah itu lain lagi. Atau bau got, nah, itu lain lagi. Tapi kalau banjirnya sudah sering, itu bening kan? Ya air ya. Alhamdulillah Puri Nirwana mah setahun sekali itu punya kolam renang gratis. Barengkan dengan yang mutan najis, ya boleh kalau dibilasnya nanti dengan air yang lebih daripada 2 bulan. Dan itu kajian kan? Kajian. Nih kalau ya begitulah. Jadi kita harus mampu membedakan mana air 1 pula, 2 pula, atau lebih daripada 2 bulan. Wal badan sama ketika di badan. Nah di badan itu juga karena kan nanti ada hadas besar, ada hadas kecil. Nah kita kalau hadas besar mandi, ini lagi-lagi kan sarpunah dengan si jahit malamnya habis bersetubuh, berarti sarpunah dengan jahit punya hadas besar. Ini mandinya tolong lagi jangan sampai mustakmal airnya. Ya, bukan sama ya. Kalau mustakmal berarti tidak sah mandinya. Lagi-lagi ya udah, lebih baik kita pakai shower atau kayak steam selang atau langsung dari keran. Pakai selang kan untuk membilas pertama. Awas jangan pakai sabun dulu. Ya, jangan pakai sabun dulu karena yang pertama. Jangan pakai sabun. Udah seadanya air. Jadi pakai airnya air mutlak. Itu harus hati-hati ya. Kan harus dibersihkan dari najisnya, kemudian dari tadi hadasnya, hadas besar, wabil khusus hadas besar ya. Hadas besar. Ini harus hati-hati. Ya. Nah, kalau kita airnya 1 jolang, ini agak jauhan dikit. Jangan sampai netes dari basuhan yang pertama. Kalau yang kedua, ketiga ya boleh. Cara mandi ya. Jadi Islam itu mengajarkan hingga cara mandi, cepok diatur dalam agama Islam. Hebat. Islam itu an-nadzafatu minal iman, mensucikan pakaian badan dari najis, dari kotoran, itu termasuk orang yang beriman. Yang selanjutnya adalah wasatrul aurat. Ya, harus tertutup aurat. Nanti dijelaskan ya, tentang aurat. Aurat. Kalau tadi dibahas ada aurat amat, aurat abid, aurat hur orang yang merdeka, itu kan? Ada hurroh perempuan yang merdeka, itu beda-beda, beda. Nanti dibahas di depan ya, karena ini hanya secara gamblang. Tadi kan udah dibaca sama Pak Wahid sebetulnya. Kalau ngerti mah udah bahasa Jawa udah nggak usah diterangkan gini lagi kayaknya ya. Ada yang ngerti tadi Pak Wahid baca? Ada yang ngerti? Pak Jojang kali tahu. Oh? Aduh. Nah selanjutnya syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Nah ini lagi-lagi menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat itu berarti kalau bicara kiblat itu kita untuk di Jawa, wabil khusus mulai dari Jawa Barat, Banten hingga Jawa Timur itu posisi ya kalau di busur itu 25 derajat dari barat ke utara ya, atau 295 azimut, rumusnya utara titik nolnya, kemudian timur 90, dari timur ke selatan 90, jadi 180, dari berarti kan dari barat timur ke selatan 90, jadi 180 ya. Nah, itu posisi selatan itu di 180 azimut namanya. Barat tambah lagi 90 derajat kan, berarti 180 ditambah 90, 270, namanya 270 azimut. Tambah lagi 25 derajat dari barat ke utara, 25 derajat. 270
ditambah 25 sama dengan 295 azimut. Maka di HP itu rata-rata 295 azimut. Nah, maka orang yang sholat di Masjidil Haram berarti kiblatnya adalah langsung Ka'bah. Gitu kan? Langsung melihat Ka'bah. Nah, Ka'bah ini ketika sholat di Masjidil Haram namanya yakinul mukallaf. Yakin kan? Karena Ka'bahnya di depan mata. Nah, gimana kalau orang yang sholat di Mekah? Orang yang sholat di Mekah yang disebut kiblatnya adalah Masjidil Haramnya, bukan Mekah, bukan Ka'bahnya. Kalau Ka'bah udah kecil. Tuh. Nah, Mekah, kalau diameter Mekah, ini kalau bicara diameter Mekah, itu kurang lebih 40 kilometer. Berarti jari-jarinya berapa? 20 kilometer. Dari titik Ka'bah ke utara, timur, selatan, barat itu berapa? 20 kilometer. Jari-jari lingkaran kan? Nah, kemudian orang yang sholat di Saudi Arabia, nah, ini kan bicara sholat di Saudi Arabia, berarti mana yang disebut kiblat? Yaitu Mekah ya, Mekahnya. Nah, itu tadi berarti orang yang sholat di Mekah, orang yang sholat di Saudi Arabia, ketika menghadap kiblat itu namanya zonil mukallaf, bukan yakinul mukallaf. Zon persangkaan. Itu ya, paham ya? Ini harus paham. Ya, ini bolak-balik juga pengajian ini kadang-kadang masih banyak yang nggak paham kadang-kadang. Nah, gimana kalau sholat di Indonesia? Atau gini dulu, diameter Saudi Arabia dari titik 0 Ka'bah, kita buat diameter kurang lebih itu 1.600 kilometer. Berarti jari-jarinya 800 kilometer. Dari titik 0 Ka'bah ke Kuwait kurang lebih itu aja ya, 800 kilometer. Nah, jauh ya? Jauh jari-jari. Nah, berarti kita yang sholat di Indonesia, berarti yang disebut kiblatnya mana? Saudi Arabia. Nah, kalau Ka'bah, kecil. Enggak. Nah, kalau ibarat cari kutu mah enggak kelihatan. Ya. Buat peta dunia, kita lihat Saudi Arabia. Tuh, dilihat dari atas peta, dari satelit. Itu Mekah, Ka'bah udah enggak kelihatan. Mekahnya aja udah kecil, Masjidil Haramnya. Apalagi Ka'bah. Iya. Nah, berarti sholat yang di Indonesia ini yang disebut kiblatnya adalah yang penting Saudi Arabianya dapat. Nah, sekarang di Indonesia ketika melenceng ya, 1 derajat. Melenceng 1 derajat. Berarti dari 25 derajat dari barat ke utara berarti 26 atau 296. Kan tadi kan 295. 26 atau kurang masih posisi di selatan 294. Berarti melencengnya 1 derajat. Jadi kalau kita ukur melenceng 1 derajat per 1 derajatnya adalah 135 kilometer. Coba aja pasang keramik lah, jangan jauh jadi masjid tuh, mencong aja sedikit natnya, kira-kira ketemunya dari 10 meter berapa? Wow, acak-acakan kan? Maka kalau pasang keramik benar-benar harus nyiku. Kalau nggak nyiku, ya coba aja dari per 10 meter ya bisa kelihatan berapa renggangnya. Begitu. Nah, ini sama.
Nah berarti di sini 1 derajat melenceng di Indonesia. Berarti di sananya dari titik nol Ka'bah ke utara min atau plus kan? Berarti 135 kilometer. Nah sekarang jari-jari tadi, jari-jari Saudi Arabia 800. Nah, bagi oleh kita 800 kilometer dibagi 135 kilometer, ketemunya berapa? Ada HP? Kurang lebih coba 55,9 derajat. 5,9 derajat, hampir 6. Benar? Ya. Nah, segituan kan? Berarti kalau sholat di Indonesia melenceng melebihi daripada 6 derajat, Saudi Arabia sudah tidak dapat. Kan begitu nantinya hitung-hitungannya. Nah, pertanyaannya, ya kan boleh kan? Pertanyaannya, ketika sholat di Indonesia, Saudi Arabianya sudah tidak dapat, apakah masih dihukuman sah sholatnya? Nah, ini kan, nah ini terserah itu jawabannya nanti di Bahsul Masail. Begitu kan? Boleh kan analisis seperti itu kan? Boleh. Itu adalah hasil kajian dari mulai Kompas yang manual dikaji dengan busur, kemudian memakai Google Earth, kemudian disambungkan dengan lagi aplikasi yang lainnya. Lumayan ya. Berarti ya makfu bahasanya, makfu, rukhsah melenceng untuk Indonesia itu kurang lebih 3 derajat. Ambil tengah kan? Dari 6 sudah tidak dapat dibuat 6. Setengahnya 6? 3. Nah, Al-Fakir diskusi dengan Kiai Haji Jamal, karena Kiai Haji Jamal itu adalah anak dari Kiai Haji Ma'ruf Nawawi, sentral Falakiyah di Kabupaten Bekasi, akhirnya sepakat 4 derajat rukhsah. Maka ini belum dibawa ke MUI ya, belum dibawa ke MUI, belum dibawa ke DPI, belum dibawa ke LTMN NU. Silahkan, kan begitu. Kan boleh kita menganalisis, mengkaji kekinian. Berarti kalau 4 derajat, 4 dikali 135. Tadi kan kilometer. Kali itu aja. Berapa ke bawah ini? 135 dikali 4. 540 kilometer. Itu masih rukhsah. Tapi Saudi Arabianya dapat. Gitu ya. Ternyata kalau kita kaji itu di sini mah istiqbalul kiblat. Cuma nerangkan istiqbalul kiblat karena syarat sah sholat itu harus menghadap kiblat. Nah, kiblat itu tadi untuk Indonesia, wabil khusus Pulau Jawa dulu, Pulau Jawa itu di 25 derajat dari barat ke utara, kecuali tuh Madura. Nah, Pulau Madura udah beda. Pulau Madura itu 293 derajat. Hanya selisih 2 derajat atau 23 derajat. Hanya selisih 2 derajat itu Madura. Ujung Kulon 25,8 derajat. Maka Al-Fakir hanya untuk bikin berita acara tentang kalibrasi arah kiblat, yang penting sudah ada masjidnya, dicek di satelit, kemudian di screenshot hasilnya, itu bisa kelihatan berapa kemiringan masjid tersebut. Jangankan masih di sini, Masjid Madinah udah bisa diukur, kan gitu, ya gitu ya, itu udah. Jadi udah dunia ya di tangan kita pakai ya, gitu Pak Hakim ya. Hakim kan tahu ukar-ukur apa Hakim, ngukur apa? Ngukur bajaringan, ya. Kemiringan. Jadi istiqbalul kiblat. Nah, jadi istiqbalul kiblat itu termasuk syarat sah sholat. Kalau kita tidak menghadap kiblat, berarti tidak sah sholatnya. Nanti pertanyaan tadi, apakah masih makfu atau tidak? Gitu kan? Ketika melenceng dari Saudi Arabia, itu nanti ini belum dibahas Bahsul Masail, kalau dibahas Masail kan ya, dengan kekinian. Ya. Alhamdulillah ya,
Ya alhamdulillah ya memang LTMNU juga karena sekarang jadi wakil ketua Pak ini ya wakil ketua DLTM jadi tanggung jawab akhirnya kalibrasi arah kiblat ya Pak Fakir juga. Dewan Masjid Indonesia ya alhamdulillah kan masih juga untuk bikin berita acara kalibrasi arah kiblat ya alhamdulillah masih dipercaya ya. Sampai Sukatani padahal Sukatani kan banyak kiai ya, Sukatani itu banyak kiai dibandingkan Karang Bahagia kiainya banyak di Sukatani beda Sukatani jago banyak yang jago tafsir jago fatul muin banyak di Karang Bahagia bisa dihitung Karang Bahagia bisa dihitung tapi di Sukatani Masya Allah ya banyak ya beda agak beda ya Sukatani banyak kiai-kiai yang memahami kajian kitab Asbah wa Nadhoir, Fawaidul Maqiyah, kaidah-kaidah fikih, ada yang ahli tafsir juga di Sukatani. Ya, alhamdulillah itu. Yaitu karena beliau termasuk santri dari Pagentongan, Cepladun. Ya, Cepladun. Banyak ya. Dari Wardoyo juga ada banyak. Di Sukatani dari Wardoyo banyak, dari Ciberem banyak. Ya. Kalau untuk Jawa Barat ya, apalagi yang ke Jawa sono Pak, mulai banyak sekarang. Yang ke Jepara juga yang jago amsilatinya banyak. Amsilati kan Jepara ya sekarang. Metode amsilati Jepara. Nah jadi termasuk syarat sah sholat itu adalah menghadap kiblat. Ketika tidak menghadap kiblat berarti tidak sah sholatnya. Gitu ya. Berat kalau begitu ya. Ya. Ini kalau bicara madhab panjang lagi nanti. Itu kalau membahas arah kiblat aja harusnya praktek. Kapan kita praktek nih? Mau pada bisa praktek? Hah? Ya nanti mah dibawa ininya. Saya nggak dibawa ininya. Kalau dibawa berpraktekkan sekarang, bawa kompasnya dengan ini. Ya nyetelkan kan supaya bisa ya. Nah itu antara digital dengan manual kelemahannya masing-masing. Kalau digital sinyal. Ya, kalau yang manual itu ketika ada besi ya, itu harus hati-hati. Ya. Nah maka kalau antara manual dengan digital tidak sama, ada apa ini? Gitu. Ya. Jadi dua-duanya juga ada kelemahannya. Yang selanjutnya adalah syarat sah sholat itu adalah dukhulul waktu. Sudah manjing waktu, wis manjing waktune sholat. Berarti ini melalui ilmu falakiyah. Jadi itu kan. Nah, falakiyah ada ruqyah, ada hisab. Nah, kalau dulu kajian kitab-kitab klasik ini memakai metode ruqyah. Kalau dulu kan ngaji ya. Ngaji kalau sholat dohor yang penting bayangan matahari udah geser dikit ke arah barat timur kan berarti kan karena posisi matahari sedikit bergeser ke barat. Terus ketika waktu asar ini harus sama gitu kan antara bayangan dengan tingginya kita atau sesuatu ketika kita ditancapin tongkat harus sama geser sedikit itu waktu asar. Nah, kalau mendung nah itu nah terus ketika maghrib ketika sudah terbenamnya matahari atau dulu mah keluar kelawar nah, anak kecil kayak Arbakil itu iseng dulu tuh berukul kata orangnya mah waktu di musim bulan puasa karena kelihatannya udah mendung itu si kelawar belum cukup keluar akhirnya dirojok-rojok tuh supaya pada keluar. Aduh, akhirnya apa? Buka. Gak tahu udah masuk atau belum. Padahal mah baru mendung kan udah gelap karena kan sekarang aja kan bisa saja setengah jam sebelum datangnya waktu maghrib sudah mendung mah gelap. Nah, kelelawar dirojokin tuh, ya udah buka dah. Tuh waktu kecil udah bader, ya bader ngerjain orang tua itu masih ingat tuh ya Allah, orang lagi puasa disuruh buka kelelawarnya suruh keluar akhirnya. Dirojok kan di bambu kan dulu mah ya bambu kan bolong, dirojok gitu kan, keluar tuh. Sekarang mah jarang, jaringan semua. Tapi kampung-kampung masih ada. Nah, ini ya. Aduh, ya Allah, Gusti. Ya, kalau lihat ke sana ya. Nah, kemudian sekarang kalau bicara dukhulil waktu. Ini walaupun nggak selesai sampai sini aja ngaji nanti bisa diteruskan lah. Nah, karena kan tadi kalau di mendetil ya harus mendetil lah. Nah, ketika bicara dukhulil waktu
Berarti ada dua metode sekarang. Ada metode hisab, ada metode ru'yat. Gitu kan? Nah, sama nanti penetapan satu Ramadan, penetapan satu Syawal, ada dua metode ru'yat dengan metode hisab. Semua itu memakai metode ru'yat asalnya. Ya. Buka puasa memakai ru'yat. Penetapan satu Ramadan ru'yat. Penetapan satu Syawal ru'yat. Akhirnya dengan biasa dihitung oleh ulama ahli hitung, maka terjadilah ilmu hisab. Berarti hisab itu adalah pengembangan dari ru'yat. Maka ketika ada perbedaan antara ru'yat dengan hisab, dalam kaidah Imam Syafi'i, idza ta'arrada ru'yat wal hisab, ar-ru'yat muqaddam. Kembali ke kenapa? Alasannya li'annaha aslun qawiyyun, karena ru'yat itu asal yang kuat. Karena asal kan, maka akan kembali ke asal. Kita kembalikan ke asal. Nah, tapi alangkah indahnya dua metode kita pakai. Kan itu kan gitu. Kalau Nahdlatul Ulama itu dua metode dipakainya. Ru'yat dipakai, hisab pun dipakai. Orang Nahdlatul Ulama itu bisa hisab, bukan nggak bisa, bisa. Jadi dua-duanya dipakai. Jadi dengan kaidah yang suka dipakai, muhafazatu ala qadimi sholeh, akhdu bijadidil aslah, fal aslah, sumal aslah, sumal aslah, sumal aslah. Ketika ini semakin maslahat, jadi pakai. Tapi tidak melupakan tradisi yang dulu, yaitu ru'yatnya, tidak dihilangkan. Kalau sekarang udah lebih canggih lagi, memakai digital, lebih canggih lagi. Bahkan aplikasi falakiyah pun sekarang udah digital, udah enak ya. Tapi tetap harus dipakai metode ru'yat dengan hisab. Jadi dua ilmu, ada ru'yat, ada hisab, dua jalur, dua aliran. Jadi ada aliran hisab, ada aliran ru'yat. Nah, dalam kajian ilmu agama, fikih, itu juga ada dua jalur. Ada yang disebut riwayah, ada yang disebut diroyah, gitu kan? Dalam ilmu nahwu pun sama, dua aliran, ada qiyasi, ada samai. Makanya kan gitu. Kayak kita nyebut masjid, itu samai, karena dari Al-Quran sudah. Nah, kalau qiyasinya masjid, karena masjid adalah termasuk kalimat isim makan, kan gitu. Kalimat isim makan. Nah, masjid, karena jadi Al-Quran masjid sesuai apa? Ya riwayah udah sama iya, gitu kan? Dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik dijelaskan kan jelas. Wa ma ata mukhalifan lima ma'aqo bababuhu naklu kasukin warido, gitu kan? Nah, kalau dulu mah masih ingat ngaji Alfiyah, mustafilun 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 mustafilun, itu namanya baharnya bahar rojan. Nah, sairan juga ada ilmunya dalam ulama itu hebat ya. Ada ya ahli syair. Nah, ada lagi ini bahar rojan namanya. Nanti ada bahar kamil, ada bahar tawil. Nah, itu kan udah kitabnya mana? Mukhtasar Syafi'i. Waduh, harus tambah lagi ilmu syair. Kalau bahar tawil mah enak. Faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun. Nah, mudah ya. Nanti deh. Terus jadi ngeliwat baru 7
tahun makanya masih gosong itu ngeliwat. Kalau bahasa saya berarti gosong itu belum selesai ngajinya, masih gosong Pak. Nah udah 10, 12 tuh mungkin penting tuh agak. Duh, ya Allah. Ngaji kagak, baca kitab terjemah, nyalahin kiai, mudah. Ya iya kan, kiai udah banyak jurusnya, karena gitu. Ya kalau ngaji ya, pertama kiai itu adalah aki-aki yang banyak nyebut ya ilahi. Itu kalau Al-Fakir belum disebut, masih santri ya, santri. Ya santri itu cahaya, tri 3. Jadi 3 cahaya. Ya, harus belajar tentang iman, Islam, ihsan. Nah, sudah memahami iman, Islam, ihsan, baru tamat tuh santri. Nah, semakin tua, semakin ingat kepada Sang Hyang Widi Wasa, Gusti Allah yang Maha Kuasa. Allah. Nah, itu baru kita itu. Nah, berarti sesuai seiring berjalannya waktu, kan begitu nantinya kan? Ilmu agamanya mapan, nahu sorobnya hebat, fikihnya hebat, kemudian ilmu sorob ilmu tafsirnya hebat, ulumul hadisnya hebat, masuk dalam thoriqoh. Allah. Kayak begitu ya. Aduh, kayak begitu udah susah banget Wahid. Masuk thoriqoh langsung. Ini ada lagi, langsung masuk thoriqoh, nyalahin yang syariat. Aduh, pusing lagi Pak ini. Ada begitu ada. Oh ini kan sudah ikhlas, udah lu kan bikin la ilaha illallah. Buat apa ngaji syariat? Pusing ngomongnya aku. Gimana ini ya? Kejatuhan tai cicak enggak? Hah? Kejatuhan tai cicak. Iya. Nah itu ya. Jadi kita itu syariat. Syariat itu adalah ilmu dohir. Cuma dohir juga ada yang bisa dimengerti oleh akal manusia, ada yang tidak bisa dimengerti oleh akal manusia. Iya, adanya amrun tauqifiyun la mazala li ra'yi. Ada sesuatu dalam kajian fikih dan usul fikih itu yang tidak ada jalan atau ruang untuk dimengerti oleh akal manusia. Itu udah biar lagi ya. Aji mau masih banyak kok ternyata ya. Jadi kembali apa tadi? Sampai mana tadi? Waduhulil wakti. Berarti ilmu itu ada ru'yat, ada his, ada riwayah, ada ada ilmiah, ada alamiah, ada tekstualisme, ada kontekstualisme, dua-dua kan? Dua-dua ya. Maka kalau ngaji tekstualisme ya, tidak kontekstualisme ya itu bisa dilun mutil. Ada katanya sholat, kalau sholat sunnah itu jangan di masjid, di rumah baik, karena gitu kan begitu. Tungtung nama di rumah kagak, di masjid ora sholat sunnah. Ada yang begitu kan kita. Nungguan azan. Jadi dengan sibuk di rumah dulu sholat sunnahnya, ujungnya azannya terlambat lagi. Bisa seperti itu. Padahal kita ya udah fleksibel aja kan gitu. Yang penting ibadah ke Gusti Allah dimanapun jadi. Nah itu riwayah namanya kalau di rumah sholat sunnah, kalau di masjid diroyah kan gitu. Khutbah yang dipakai di setiap masjid sepuri nirwana itu diroyah semuanya, gak ada riwayah. Bukan begitu akhirnya kan? Wah, satu harus dengan bahasa Arab. Jangan bilogotil azami dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Yang kedua, sholat Jumat itu harus lebih lama daripada khutbahnya. Nah kalau di kita khutbahnya lama, sholatnya cepat. Harusnya mah khutbahnya 2 menit, sholat Jumatnya yang dibaca Yasin dengan Waqiah. Itu baru kan? Kan kita beli balik. Nah itu kan hasil kajian, penyesuaian keinginan, situasi dan kondisi di akhir zaman. Akhirnya ya berdasarkan biroy ya. Ya mengpang dah kalau bahasa kita ngaji mumpung. Kalau lagi ngaji mah pada sedikit. Kalau lagi sholat Jumat mah datang semua. Kan begitu. Akhirnya lah itu mau idho hasanah. Kan berarti boleh. Ya boleh. Yang penting tahu itu adalah diroyah, bukan ri. Nah kalau masih ada yang mengaku bahwa sholat Jumat
di setiap masjid DKM ini adalah riwayah. Berarti man kadzaba bi hadis Rasulullah, mendustakan hadis Rasulullah. Ketika mendustakan secara i'tiqadiyahnya falyatabawa maq'adahu minan, diancam masuk dalam api neraka. Itu berat kan? Ya Allah. Jadi kalau ilmu tuh enaknya punya ilmu tuh. Jadi kalau dalam usul fikih disebutnya ada amri kharij, ada amri dakhil. Lebih dalam lagi ya. Amri kharij, amri dakhil. Kalau amri kharij itu bi'ilat, ada argumentasi. Kalau bidakhil berarti itu linasil Quran wal hadis. Sudah dasarnya Al-Quran dan hadis. Makin sedikit kita ya tahu. Jadi ilmu itu ada dua-dua sebenarnya. Alamiah, ilmiah. Ada riwayah, ada di riwayah. Ada samaiyah, ada qiyas. Iya, ada tekstual, ada kontekstual. Itu ya. Dua-dua ya. Kayak kali aja, kali ada alamiah, ada kali ilmiah ya. Mana contohnya? Citarum alami ilmiah sampai borangnya bong tuh. Tapi kalau Kalimalang ilmiah, irigasi tuh, tanggul-tanggul ilmiah, gitu kan, sama kan? Berarti kali juga ada ilmiah, ada alam, iya, ada kali alam, ada kali secara kajian ilmiah. Nah kalau dulu nggak ada Kalimalang, nggak jadi tuh. Lah Jakarta nggak ada air tuh, ya, karena air itu untuk orang Jakarta disuplai oleh Kalimalang yang asalnya dari Jatiluhur. Nah, berarti adanya Jatiluhur bendungan itu yang disebut asalnya Citarum, alamiah. Di atasnya lagi ada Cirata, di atasnya lagi ada daerah Raja Mandala. Ada 3 bendungan itu langsung. Nah kalau jebol, naudzubillah, dikasih gempa aja ketika sesar Baribis membentang, naudzubillah bisa terjadi itu. Sesar Baribis yang dikhawatirkan sebetulnya. Nah Baribis itu daerah Al-Fakin tuh. Kalau menurut ilmu apa? Meteorologi dan geofisika. BMKG itu memprediksi, dikhawatirkan adanya apa? Sesar Baribis di YouTube tuh. Nah Baribis itu dari Al-Fakir sendiri, tempat lahir dekat tuh, hanya cuma radius 1 kilo. Kenamanya disebut Baribis, bukan Brebes ya. Baribis. Nah, Baribis itu adanya di lereng Ciremai. Nah membentang tuh sampai Jakarta, bahkan informasinya sampai Tangerang. Itu kalau rock goyang ya, Jakarta yang dikhawatirkan, sudah banyak perumahan. Nah kalau pas bendungan Jatiluhur yang kena jebol, naudzubillah, kira-kira wah PNR. ya kita berdoa ya jangan sampai terjadi kan gitu. Tapi kan yang namanya Gusti Allah, kita udah menghendaki ya bisa saja, tidak ada yang mustahil bagi Gusti Allah. Lagi-lagi yuk kita berdoa semoga kita ini termasuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna barakati minas sama iwal kan gitu. Ya mudah-mudahan aja kita jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama iwal. Mudah-mudahan kita di Puri Nirwana masih banyak yang ngaji. Mudah-mudahan banjirnya enggak sampai seleher. Amin ya robbal alamin. Nah, usah sebut amin, jangan sebut kampanye lagi dua ya. Ini kadang-kadang sensitif tuh sebut amin. Padahal sebut amin itu sunatullah. Udah sunah Gusti Allah. Nah, tadi amrun tauqifiyun la majalali walil maghdubi alaihim waladdallin. Itu pada diem. Jangan sampai begitu ya. Ya amin aja dah. Jangan digabungkan dengan par. Ya mau milih nomor 1, nomor 2, nomor 1 silahkan, nomor 3 kek. Bakal pakai enggak mau kampanye. Enggak. Enggak mau kampanye, udah pusing mikiran kampanye. Yang penting doakan. Didoakan yang terakhir dah kalau ngaji mah ya. Yang terakhir ini perjuangan informasi. Ini dari Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama lagi memperjuangkan menagih janji
kewajiban pemerintah daerah memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi kepada majelis taklim. Apa vokasi? Jadi keterampilan. Jadi nanti ke depannya mudah-mudahan nih. Jadi orang yang punya skill itu nanti harus ada standarisasinya dan punya sertifikat. Itu aja dulu lah. Kayak di bengkel. Pertanyaan bengkel punya sertifikatnya enggak tuh? Yang di jalan-jalan banyak yang enggak kan? Ya, iya. Terus standarnya mengacu kemana? Yamaha kah? Honda kah? Toyota kah? Kalau mobil ada Daihatsu, itu nanti ke depan itu PR sebetulnya. Jadi kalau kita sudah mengadopsi ya, tadi tuh standarisasi, terus sertifikasi kayak orang-orang Jepang dan Jerman, informasinya udah bukan andal ijazah saja. Jadi skill itu dihargai. Kan yang sekarang naudzubillah ada oknum ngomong ke kiai, ngomong ke ustad, mentang-mentang ustad kiai sekolah SD, mas rentenya 20 tahun. Itu disebut apa? Wah, dasar sekolah SD. Wah, itu sakit. Ada begitu? Ada. Eko, ada yang begitu. Udah padahal ngaji alfiyahnya jago, ngaji Fathul Muinnya tamat. Coba. Ngaji asbah wa naduirnya di kepala. Walaupun sekolahnya SD. Padahal ini ngaji asbah wa naduir. Kalau itu paham, kemana tujuan asbah wa naduir saja? Itu sama dengan S2. Tanya ke Pak Eko tuh. Ini kan begitu ya. Nah inilah perlunya sertifikasi ke depan. Itu ya. Kadang-kadang kan dianggap, oh ini kan santri, kiai dihina kan. Mentang-mentang gak sekolah. Banyak kiai yang gak sekolah. Ya, banyak gak? Banyak. Jadi, tapi lagi-lagi kiai yang biasa di pondok-pondok pesantren dulunya. Nah, yuk juga bergabung dengan intelektual dari perkuliahan, dari universitas. Jadi sinkron nantinya. Yang tadi ada alamiah, ada ilmiah, gitu kan? Ya, ayo bersama-sama, jangan sampai satu dengan yang lainnya menjelekkan. Sebenarnya Islam itu indah. Semua manusia itu harus menerima kekurangan diri pribadi, mengakui kelebihan orang. Nah, kan selesai begitu mah. Ini ya, itu mudah-mudahan vokasi di Kabupaten Bekasi ya dalam waktu dekat ya insya Allah Al-Fakir tadi juga di bel sama Kasih Bimas ya, Kasih Bimas. Alhamdulillah nanti hari Selasa itu kumpul di Kawah Cikarang Barat untuk membicarakan MOU antara Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama dengan Kementerian Agama. MOU dulu tuh, karena Majelis Taklim adanya di Kementerian Agama. Mudah-mudahan 6.000 majelis taklim di Kabupaten Bekasi itu. 6.000 majelis. Nah ini Jasmine belum disebut ini. Mungkin bikin legalitas Jasmine, tenang. Oh gak usah. Udah pada kaya Jasmine mah alhamdulillah. Ya itu saja dari Al-Fakir. Mudah-mudahan atas kekurangannya mohon maaf. Akhiru kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.